Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa setia RCTV. Senang sekali saya Afif Rifai bisa hadir kembali di hadapan Anda di program Selamat Pagi Cirebon edisi hari ini Selasa 20 Desember 2016. Pemirsa, topik yang akan kita obrolkan di Selamat Pagi Cirebon edisi hari ini adalah implementasi Rencana Umum Nasional tentang Keselamatan nih pemirsa ya. Nanti pemirsa, apalagi sekarang menjelang Natal dan Tahun Baru, nanti akan saya tanyakan ke narasumber yang saya hadirkan di pagi ini, misalnya tentang menghadapi angkutan Natal dan Tahun Baru, persiapannya apa saja yang sudah dilaksanakan nih pemirsa atau sudah dilakukan. Nanti akan saya tanyakan ke Dinas Perhubungan, kemudian juga ke Satlantas Polres Cirebon Kabupaten dan juga ke Jasara Harja. Kemudian juga nanti akan saya tanyakan tentang 5 pilar keselamatan berlalu lintas. Nah, apa saja nih 5 pilar ini? Nanti akan hal-hal itu nanti akan saya tanyakan juga ke narasumber di pagi ini. Pemirsa, untuk lebih detail apa yang tadi saya sampaikan, bersama saya di pagi ini saya sudah hadirkan di sebelah saya, tentu Anda di rumah sudah tidak asing lagi, sosok yang satu ini beberapa hari yang lalu mendapatkan penghargaan Indonesia Road Safety Award nih pemirsa di tahun 2016. Dari 17 finalis ya, 92 kota dan 18 kabupaten se-Indonesia. Kemudian juga untuk kategori pilar yang kelima. Nah, pilar yang kelima ini apa? Apa saja nih pemirsa, nanti akan saya tanyakan ke narasumber yang saya hadirkan di pagi ini. Di sebelah saya ada Pak Edi Susendi, ya, koordinator penguji kendaraan. Selamat pagi Pak Edi, apa kabarnya? Selamat pagi, kabar baik Mas Afif. Oke, terima kasih Pak Edi sudah hadir di Selamat Pagi Cirebon. Kemudian di sebelah Pak Edi ada Pak Ibtu Suwito, KBU Lantas Polres Cirebon Kabupaten. Selamat pagi Pak Wito, apa kabarnya juga? Selamat pagi, kabar baik. Oke, terima kasih juga Pak Wito ya sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Pak Wito ada Kepala Jasara Harja perwakilan Cirebon, yakni Pak Sugito. Selamat pagi Pak Sugito. Apa kabarnya juga? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kabar baik. Iya, terima kasih nih Pak Gito ya sudah menyempatkan hadir juga di Selamat Pagi Cirebon. Nanti ke Pak Gito akan saya tanyakan kerjasamanya seperti apa nih dengan stakeholder menghadapi Natal dan Tahun Baru ini. Dan Anda pemirsa di rumah, di sepanjang acara ini nanti saya mengundang Anda, silakan untuk bergabung di line telepon 0231 482138. Silakan Anda juga nanti bisa untuk memberikan pertanyaan Anda ke narasumber yang saya hadirkan di pagi ini via pesan pendek atau SMS. Silakan Anda juga bisa berpendapat, Anda juga bisa menanyakan tentang implementasi Rencana Umum Nasional Keselamatan seperti apa nih pemirsa. Saya ke Pak Edi dulu nih. Pak Edi, untuk menghadapi angkutan Natal dan Tahun Baru, ini sudah beberapa hari lagi nih ya. Persiapan apa saja yang sudah dilaksanakan nih Pak Edi? Sebelum terima kasih Mas Afif. Selamat pagi pemirsa RCTV dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun persiapan yang sudah kita rencanakan untuk menghadapi angkutan Natal dan Tahun Baru ini ya seperti pada saat tahun-tahun yang lalu, sama seperti angkutan Lebaran, sama seperti itu. Kita mungkin akan mengadakan ramcek ke tiap-tiap pool bus karena kita tidak punya terminal ya. Kita terminal tipe A tidak memiliki, dan kemudian terminal tipe B pun akan diambil alih sama provinsi. Jadi kita terpaksa menuju pool bus ya, mungkin bersama-sama dari kepolisian, mungkin dengan Jasara Harja juga, dengan BNN mungkin kalau misalnya berkenan. Jadi kita memeriksa juga ya, memeriksa dari kru kendaraan tersebut maupun kelaikan dari kendaraan tersebut sampai sejauh mana kesiapan daripada pengusaha-pengusaha angkutan umum itu dalam pengoperasian kendaraannya seperti itu. Oke, dan saya ke Pak Wito nih. Pak Wito, apa saja nih dari Satlantas Polres Cirebon Kabupaten persiapannya jelang angkutan Natal dan Tahun Baru gitu Pak Wito? Silakan Pak Wito. Terima kasih. Jadi khususnya untuk Satlantas Polres Cirebon itu sendiri, jauh-jauh sudah mempersiapkan. Jauh-jauh hari sudah mempersiapkan. Sudah dipersiapkan. Di antara kita sosialisasi tadi. Sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan angkutan yang akan melaksanakan kegiatan angkutan Natal maupun Tahun Baru. Terus kemudian kita menyampaikan juga komunikasi atau rapat koordinasi dengan pemangku forum lalu lintas. Forum lalu lintas. Ya, di antaranya ada di SUB dan lain-lain. Di situ kita sudah komunikasikan antisipasi. Oke. Jadi intinya
harapan kita juga untuk kegiatan Natal maupun Tahun Baru berjalan dengan lancar, terus fatalitas kecelakaan pun bisa menurun. Jadi Bisa situ, ditekan gitu ya? ya? Betul. Oke, Pak Gito. Mulai semuanya kita antisipasi, Pak. Oke, saya ke Pak Gito nih, Kepala Jasara Harja Perwakilan Cirebon. Apa yang sudah dipersiapkan nih oleh Jasara Harja Perwakilan Cirebon nih Pak Gito? Dalam menghadapi kegiatan rutin ini, kegiatan rutin menghadapi akhir tahun dan ke Natal, Jasara Harja mengembalikan fungsinya yaitu menangani risiko yang terjadi, fatalitas kecelakaan, yaitu kita kemarin kunjungan ke Jasara Harja Center untuk wilayah 3. Kita mengembalikan fungsi Jasara Harja Center di rumah sakit umum. Pertama, kedua yaitu mengenai koordinasi ke mitra terkait dalam Dishub dan kepolisian. Oke, itu ya. Iya, Oke, dan saya ke Pak Edi lagi nih. Pak Edi, ini kan rutin itu ya digelar. Kemudian tadi Anda menyebutkan nanti kerjasama dengan BNN juga nih untuk memeriksa supir, juga kelayakan mobil gitu kan, ya kendaraan gitu. Itu akan dilakukan gitu Pak Edi rencananya? Betul, ya pada prinsipnya kan begini, ujung tombak daripada keselamatan itu sendiri kan ada di pengemudi. Jadi pengemudi jelas harus kita lihat sampai sejauh mana Lokasi kesiapan kejadian pengemudi perkara di tersebut. jalur Pantura, di dalam- Desa Astana Mukti, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, dan suasana di sekitar TKP. Selain itu, tim juga memeriksa tidak dicek. Tentunya kan pada saat beliau mengoperasikan kendaraan, tentunya akan mengalami permasalahan di jalan seperti itu. Oke. Dan itu adalah boleh dibilang ini adalah rutin ya Pak Edi, nanti Betul. akan terus digelar. Oke, dan saya ke Pak Gito lagi nih Pak Gito, koordinasi Anda dengan stakeholder seperti apa juga untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru ini? Koordinasi kita ada pertama yaitu karena kita menyangkut tentang risiko dan bagaimana jaminannya. Kita hanya koordinasi bagaimana Jasara Harja memperoleh percepatan laporan polisi pertama. Untuk keduanya yaitu bagaimana kelaikan kendaraan yang nantinya pasti adanya risiko. Kita menghindari itu. Tidak nutup kemungkinan nanti Jasara Harja akan kerjasama dengan Dishub maupun dengan polisian untuk mengembangkan pengobatan gratis yang seperti yang di terminal, walaupun kita belum ada yang terminal, tapi di sentra-sentra pelayanan umum kita juga akan mengadakan pengobatan gratis nantinya untuk menjaga istilahnya jangan sampai pengemudi atau krunya itu nanti istilahnya di luar kesadarannya. Gitu. Selama 1 minggu itu, dari Natal sampai Tahun Baru? Nanti ini sambungin program kita sampai baliknya, sampai awal Januari kita adakan program seperti itu. Di samping itu ya kita kami sudah usulkan untuk pemasangan rambu-rambu di titik-titik rawan, baik dalam kota maupun di luar kotanya. Oke. Dan kembali ke Pak Wito nih, ya implementasi apa yang sudah dilaksanakan nih dalam Impres nomor 4 tahun 2003 tentang dekade aksi keselamatan di Polres Cirebon Kabupaten. Apa selain sosialisasi atau apa juga nih? Kita sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan pilar-pilar yang termasuk pemangku kewenangan di bidang lalu lintas. Di situ kita sudah antisipasi pengertiannya untuk jalur-jalur yang akan dilalui, khususnya para pengguna jalan Natal dan Tahun Baru ini. Kita sudah komunikasikan dengan beberapa stakeholder, yaitu untuk dari PPK-nya sendiri, dari balainya sendiri. Jadi kita himbau, pertama adalah jalan dulu diperbaiki, dan di situ juga kita persiapkan dari mulai rambu sampai dengan nanti H-3 tanggal 23 besok ini kalau nggak salah kita sudah mulai gelar pasukan dan sudah dimasukkan ke pos-pos untuk kenyamanan para Tanggal 23. Hari Jumat berarti. Iya, betul. Hari Jumat ya. Oke. Dan silakan Anda pemirsa di rumah yang ingin bergabung, silakan Anda ingin menanyakan berkaitan dengan implementasi rencana umum nasional keselamatan, silakan Anda bisa berinteraktif langsung di 0231 482138. Atau Anda bisa untuk memberikan pendapat Anda, kemudian juga pertanyaan Anda melalui pesan pendek atau SMS. Sudah ada beberapa SMS yang masuk, ini dari Bang Cakrawala di Tegal. Nah, selamat pagi Cirebon, jasa angkutan di dalam implementasinya tentu mengutamakan keselamatan penumpang. Itu kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Untuk itu pemerintah, berarti ini stakeholder yang tadi Pak Edi sampaikan, harus memonitor secara aktif dan juga ini harus memantaunya.
satu. Ada lagi berikut ini SMS yang masuk lagi. Selamat pagi Cirebon dari Bunda Asih di Hargelis, Indramayu. Nah, untuk mengecek kendaraan, nah mohon untuk lebih selektif. Dalam arti untuk mengecek tentang supir yang ugal-ugalan, terutama untuk jelang Natal dan Tahun Baru. Jangan hanya sidak ataupun tes urin, tetapi harus betul-betul tesnya seperti apa. Nah ini ke Pak Edi ya, Pak Edi nanti bisa dijawab. Silakan Pak Edi menjawab SMS ini sebelum saya ada pertanyaan berikutnya. Silakan Pak Edi. Iya, terima kasih. Dalam permasalahan pengemudi yang tadi disampaikan ya, itu memang kita dengan kepolisian juga tidak jarang ya memberikan pembinaan, karena walaupun bagaimana ujung tombak saya katakan tadi adanya di pengemudi. Nah, adapun kegiatan-kegiatan itu tidak hanya menjelang Natal dan Tahun Baru ataupun Lebaran, tetap akan kita upayakan dari setiap kegiatan itu dalam kurun waktu 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, tetap kita akan rutin datengin setiap satu kendaraan angkutan-angkutan umum itu perusahaannya. Nah, dalam hal ini yang dikatakan ramcek itu adalah memang momennya pada saat momen Lebaran waktu itu. Nah, Kementerian Perhubungan sudah mencanangkan untuk secara rutin seperti itu yang kita. Itu secara rutin iya, ya. kita. Nah, ini kegiatan apa nih Pak Edi? Bisa Anda jelaskan? Itu sama, kegiatan sidak ataupun ramcek yang itu ke pul-pul bus. Iya. Kita adakan seperti itu. Itu juga waktu ada polisi juga ya? Iya, Pak, dari ya? kepolisian Dari itu masih. Polres Lantas juga. Nah, Anda pemirsa bisa menyaksikan di layar kaca. Betul. Ya, itu melaksanakan kegiatan ramcek, cek kelaikan, dan memang betul. Jadi kecek kelaikan itu tidak harus setiap saat harus kita cek, dan maintenance perawatan daripada si pengguna kendaraan tersebut juga harus continue. Jadi ada SOP-nya pada saat PO itu berangkat ataupun pulang, itu ada absensinya seperti itu. Jadi jangan sampai kendaraan begitu berangkat pulang ke tempat lain, nggak ke garasi. Seperti itu. Oke Pak Edi, tahan dulu. Dan nanti juga Pak Wito dan Pak Gito bisa menjawab tadi beberapa SMS yang sudah masuk ya. Tapi tahan dulu, Anda di rumah jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi.